Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam channel VMAT. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang konsep statistika, terutama dalam menghitung rata-rata. Kenapa harus rata-rata? Karena pada kenyataannya menghitung rata-rata itu kita mengingat rumusnya itu sangat mudah sekali. Karena jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Tapi dalam pengaplikasian ketika kita menghitung rata-rata, ini perhitungannya ribet sekali karena kita perlu mengalihkan semua data ya dengan frekuensi yang kemudian kita menjumlahkan. Nah, kali ini kakak akan mencoba menjelaskan tentang konsep rata-rata, di mana nanti kita akan menghitung rata-rata tanpa menggunakan rumus. Oke. Nah, yang pertama sekali kita perlu mengetahui apa itu rata-rata. Ya, apa itu rata-rata? Nah, hanya dengan pemahaman konsep yang sederhana bahwa rata-rata itu intinya adalah bagi rata. Jadi cukup kita mengetahui bahwa rata-rata itu adalah bagi rata. Jadi ada sekelompok data yang nilainya itu tidak sama, ya. Kalau ditanyakan berapa nilai rata-ratanya, nah data yang tidak sama, data yang beragam itu kita akan membagi dengan jumlah yang sama banyaknya. Setelah kita membagi rata, kemudian kita mendapatkan nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu menunjukkan nilai apa? Setelah kita bagi rata, sehingga nilai rata-rata itu menunjukkan nilai satu kali ataupun nilai satu orang. Ya. Nah, kalau misalnya dia mengikuti 5 kali ujian, nilai rata-rata yang dimaksud adalah nilai 1 kali ujian. Kalau misalnya ada 10 orang mengikuti ujian, maka nilai rata-rata yang adalah nilai 1 orang. Jika diasumsikan bahwa semua nilainya sama rata. Nah, hanya dengan konsep pemahaman yang sederhana ini, kita akan bisa menghitung rata-rata dengan sangat mudah sekali tanpa harus menggunakan rumus. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya diberikan, hitunglah rata-rata. Misalkan ada data di sini ada 5, 3, 7, kemudian 4, 9, 5 ya. 4, 9, 5 ya. Kemudian ada 8, 7. Kita lihat dulu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti nanti rata-ratanya kita jumlahkan kemudian kita bagi 8. Ini cara yang pertama ya, yang kita udah umum. Karena ini sebagai pembanding saja sebenarnya. 5 tambah 3, 8 tambah 7, 15. 19 tambah 5, 24. 24 ditambah 9 jadinya 33. Ditambah 7, 40, tambah 8, 48. Sehingga rata-ratanya 48 dibagi 8 menghasilkan 6. Nah, itu kan masih menggunakan rumus. Oke, kita mainkan sekarang, bagi rata. Ibaratnya menghitung rata-rata ini sama halnya dengan kita melakukan permainan kartu ya. Pernah main kartu remi atau kartu domino? Permainan baru bisa dilakukan kalau setiap pemain itu mendapatkan jumlah kartu yang sama ataupun jumlah kartu domino yang sama. Nah, kita lihat. Bilangannya, angkanya ada 5, 3, 7, 4, 5, 9, dan 8. Saya anggaplah gini. Ada 8 orang anak memiliki jumlah kelereng yang berbeda. Ada anak memiliki 5 kelereng, ada 3, ada 7, 4, 5, 9, 8, dan 7. Kalau saya mengatakan coba semua permainan baru boleh dilakukan kalau semua siswa mendapatkan jumlah kelereng yang sama. Oke, pasti ada anak yang berpikir, oke, kita kumpulkan dulu semua kelereng, kemudian kita bagi satu persatu. Di antara tersebut pasti ada anak yang akan mengatakan itu kelamaan. Oke, kalau kelamaan, bagaimana cara lebih cepat kita membagi jumlah kelereng dalam jumlah yang sama rata? Yang sudah punya 5 kelereng, pegang aja dulu. Yang lebih, maka taruh di depan. Yang kurang gimana? Nanti ngambil. Oke. Nanti semua anak kasih kelerengnya 5. Pas, kurang 2 kelereng,
lebih 2 kelereng, kurang 1 kelereng, pas. Lebih 4 kelereng, di sini lebih 3, di sini lebih 2. Oke? Yang lebih kasih ke yang kurang, lebih 2 kasih ke yang kurang 2. Di sini lebih 2 kasih ke yang kurang 1, sehingga masih tersisa 1. Ternyata kalau setiap anak dikasih 5 kelereng, masih tersisa berapa kelereng? 4 tambah 3, 7 tambah 1. Ada 8 kelereng yang tersisa. Oke, ternyata kalau dikasih 5, sisa 8 kelereng. Yang tersisa itu kita bagi kembali untuk 8 anak tersebut. 8 bagi 8, 1 tambah 5, hasilnya 6. Kak, kenapa dipilih 5? Boleh nggak kalau saya milih 7? Oke, kita coba kalau misalnya setiap anak kita kasih 7 kelereng. Karena 7-nya ada 2, Kak. Oke. 5, 3, 7, 4, 5, 9, 8, 7. Dengan data yang sama, bagi rata adalah bagi sama rata. Sekarang kita kasih setiap anak kasih kelerengnya 7 kelereng. Kurang 2, kurang 4, pas. Kurang 3, kurang 2, lebih 2, lebih 1, pas. Oke, nah yang lebih kasih ke yang kurang. Lebih 2 kasih ke yang kurang 2. Lebih 1 kasih ke yang kurang 2, ternyata masih kekurangan 1. Ternyata kalau semua anak dikasih 7 kelereng, ya, terdapat kekurangan. Kekurangannya berapa kelereng? Kurangnya kurang 4, kurang 3, jadi kurang 7, kurang 1. Ternyata kekurangan 8 kelereng. Kekurangan 8 kelereng tanggung bersama. Berapa orang anak? 8 orang anak. Sehingga 8 bagi 8, 1, 7 kurang 1, 6. Sama saja. Nah, ini kan Kak masih data tunggal, masih gampang. Bagaimana dengan data berkelompok? Oke, kita akan lihat untuk data yang berkelompok. Nah, berikut untuk data pada distribusi frekuensi berkelompok, ya. Hitunglah rataan skor dari data pada tabel berikut. Nah, kalau kita menghitung rata-rata untuk data pada tabel distribusi frekuensi, maka kita perlu menentukan nilai tengah terlebih dahulu. Oke, kita tentukan nilai tengahnya terlebih dahulu. 42 sampai 46 tengahnya 42, 43, 44, 45, 46. Berarti tengahnya adalah 46. Nah, terus yang berikutnya kita bisa melihat 42, 43, 44, 45, 46. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Berarti 46 tinggal kita ini juga gitu ya. 47 dengan 51, ya kan? 47, 48, 49, 50, 51. Berarti ini adalah 49. Ya. 52 sampai 56, 52, 53, 54. Berarti di sini 50, 52, 53, 54. Ini 44. Keliru saya, 44. Oke, panjang kelasnya 5, berarti tinggal kita tambahkan 5, berarti di sini ada 54. Ini jadinya kita tambahkan 4, 58. Berapa tadi? 5 ya? 59. Oh, cacat ini. 59, di sini ada 64. Kemudian di sini ya agak miring ya. 54, ini 59, 62 berarti 64, 69, kemudian di sini 74. Baru kita mainkan. Berapa rata-rata yang kita pilih? Nah, gini ya. Bukan berapa rata-rata ya. Jadi datanya ada 44, 49, 54, 59, 64, 69 dengan 74. Ya, kita mau kasih nilainya berapa dulu, atau kita mau kasih semua anak itu skornya berapa dulu. Nah, supaya tidak banyak yang harus mengembalikan, kita pilih yang paling banyak datanya adalah 59. Jadi rata-ratanya semua anak kasih nilai 59.
Oke, semua anak kasih nilai 59. Bagaimana mau kasih 59? Saya cuma punya 54. Berarti ini kekurangan 5 nilai. Ini kekurangan 10 nilai, kekurangan 15 nilai. Ini lebih 5 nilai, ya, dari 59 ke 64, berarti dia kan lebih 5. Kita bikin kalau lebih plus. Ini lebih 10, lebih 15. Yang kekurangan 5 nilai ada 11 anak. Berarti total kurangnya itu adalah min 55. Total kurang dia adalah 55. Yang kurang 10 ada 4 anak. Berarti total kurangnya 40. Yang kurang 15 ada 2 anak. Total kurangnya 30. Yang lebih 5 ada 10. Berarti lebih 50. Ini lebih 80. Di sini lebih 45. Berapa orang anak keseluruhannya? Kita lihat berapa orang sih jumlah siswa semuanya, ya. Kita bisa melihat dari frekuensi 2 dengan 4 jadi 6. Atau main cepat, ini 15, di sini 10, ini 15, ya. 15, 15, 30, 40, ya. 40 tambah dengan 10, ya. 15, 15, 30 tambah 10 jadinya 40 tambah 10 jadinya 50 anak. Oke, kita lihat. Yang lebih kasih ke yang kurang. 30, 40. Jadi kurangnya 70. Kurang 70 kasih dari 80. Berarti masih lebih di sini 10. Lebih 10 lebih 45. Yang lebih 10 lebih 45, total lebihnya 55. Kasih ke yang kurang 55. Ternyata kalau dikasih nilai yang 59 masih lebih 50 nilai. Lebih 50 nilai. Lebih 50 itu kita bagi sama rata. Berapa orang anak tadi? 50. Kita bagi untuk 50 anak. Sehingga diperoleh rata-ratanya 59, 50 bagi 51 ditambah 59 sama dengan 60. Sehingga rata-rata skor dari data yang diberikan ini adalah 60. Sangat sederhana, kita bisa menghitung rata-rata tanpa harus mengetahui rumusnya. Asalkan kita paham bahwa yang namanya rata-rata adalah bagi rata. Oke, sekian untuk pembahasan tentang konsep rata-rata tanpa menggunakan rumus. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya bisa diketahui oleh teman yang lainnya.